warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, min kulli nikmatin faminallah. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doanya bisa dipimpin oleh Mbak Fonsa. Silahkan Mbak Fonsa. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Aulia salsabila. Jadi dalam menuntut ilmu itu ada dua hal yang paling penting, yaitu apa yang didengar dan yang kedua apa yang diserap. Apa yang kalian dengar nanti difahami benar-benar, dan apa yang kalian dengar tadi harus diserap juga dengan benar-benar. Karena sesuatu atau apa yang kalian dengar itu jika tidak kalian resapi, tidak diresap dalam pikiran kalian, hati kalian, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Setelah kita pada pertemuan ke-1 dan ke-2 membahas tentang tindak pidana, maka kalau ada tindak pidana itu bagaimana? Harus ada hukumannya apa tidak? Bagaimana anak-anakku? Oh iya benar, harus ada hukumannya. Dari gambar-gambar tadi kalian bisa memahami atau menyimpulkan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa anak-anak semuanya? Kita akan mempelajari tentang hukuman kisos anak-anakku semuanya. Ya alhamdulillah, pada hukuman kisos di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis ketentuan tentang hukuman kisos tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita nanti menyajikan hasil analisis dari ketentuan kisos. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian bisa mengorganisir ketentuan tentang kisos. Setelah mengorganisir, kalian bisa membedakan macam-macam kisos dan ketentuannya. Setelah bisa mengorganisir, bisa membedakan, kalian nanti dibagi kepada kelompok-kelompok diskusi. Setelah diskusi, kalian harus bisa atau mampu mempresentasikan hasil analisis kalian tadi dengan percaya diri maju ke depan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca dulu. Kita membaca, mengamati, menyimak benar-benar materi tentang kisos di sini. Seperti kemarin, sebelum masuk pembelajaran, kalian membaca dulu. Di sini ada buku fikih. Menambah sumber belajar kalian lagi. Seperti kemarin juga, kalian bisa juga membaca di sini. Membaca kitab Fathul Qorib, kalian bisa membuka atau membaca kitab Tathhib di sini. Untuk bab kisosnya, kalian membuka halaman 191 sampai halaman 202. Kalian juga bisa menambah informasi kalian. Kalian bisa mencari, membuka di internet, kalian mencari artikel di linknya NU Online. Di situ ada hukuman kisos macam-macamnya. Itu akan bagikan di sini ya. Jika kalian sudah membaca artikel-artikel yang ada di internet tadi, kalian bisa mengidentifikasi pada pembelajaran kali ini dalam hukuman kisos ini, apa yang dapat kalian kritisi, apa yang dapat kalian identifikasi, atau yang dapat kalian analisis dari pembelajaran materi kisos tersebut. Baiklah, siapa yang mau mengkritisi atau mengidentifikasi dari bab materi kisos tadi? Mbak Anida mau pakai gambar atau membuat analisis sendiri? Ya, pakai gambar. Silakan gambar di sini, ada 2 orang di sini. Bagaimana Mbak? Bisa dibuat analisis sebuah kasus bisa dari sini. Mbak Anida, oh iya benar, tepat sekali kata Mbak Anida. Kata Mbak Anida di sini, di suatu desa ada 2 orang petani, kata Mbak Anida. Nah, dari sini, dari kasus si A, B tadi, bagaimana Mbak Anida bisa dianalisis? Kita bisa analisis bareng-bareng. Bagaimana anak-anak semuanya? Dari kasus A, B tadi itu yang mulai dari cekcok tadi, terus dengan emosi pulang ke rumah mengambil kapak lalu membaca berulang kali kepada petani yang dianggap telah melewati batas sawahnya tadi. Setelah itu kakinya patah. Bagaimana? Ini harus dihukum apa ini harusnya? Apakah harus dihukum kisos? Ataukah tidak dihukum kisos biar dia? Atau bagaimana? Karena ini termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Menurut Mbak Anida bagaimana ini? Harus dihukum apa? Oh iya, menurut Mbak Anida harus dihukum kisos, Bu. Kisosnya bagaimana? Kalau yang dipotong kaki kiri, apakah yang dikisos harus kaki kanan? Ataukah sebaliknya? Bagaimana anakku?
Oh ya, kata Mbak Anida harus sesuai atau seimbang karena syaratnya tadi syarat kisos harus sama halnya, yaitu kaki kirinya patah berarti juga harus kaki kirinya. Ini berdasarkan hukum Islam ya anak-anak semuanya. Untuk masalah selanjutnya hukuman di negara kita serahkan kepada kitab undang-undang hukum pidana yang ada di negara kita. Sebelum kalian menjawab, kalian harus baca benar-benar ini pertanyaan di sini. Di sini ibu menyediakan instrumen evaluasi HOT. Di sini ada nama siswa, kelas, materi, ada nilainya juga nanti di sini. Setelah kalian mengerjakan soal instrumen evaluasi HOT, tadi seperti yang kita bahas pada awal tadi, pada tujuan pembelajaran kita, kalian nanti akan dibentuk kepada kelompok-kelompok. Tadi sudah ibu bawa kelompok ya. Tadi ada 3 laptop. Kalian bisa mencari kasus-kasus itu yang ada di internet atau di dalam kasus terkini yang ada di dalam internet tentang kasus pembunuhan dan penganiayaan yang termasuk pada hukuman kisos. Alhamdulillah. Lembar kerja kalian seperti kemarin berbasis kegiatan saintifik. Kelompoknya sudah ibu bagi di sini ya. Kelompoknya ada pertama ada Mbak Aisyah, ada Zahrotum dan juga ada Mbak Nafisa. Setelah kalian pahami itu semua, tugas kalian setelah mengamati, menggali informasi materi tentang kisos, coba kalian carilah di internet kasus pembunuhan dan penganiayaan yang termasuk kategori hukuman kisos. Setelah dianalisis kasusnya bagaimana hukuman yang tepat, apa perlu dikisos atau tidak dikisos. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah selesai diskusinya. Nah sekarang untuk perwakilan kelompoknya silahkan dipimpin maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian tadi. Pertama kelompoknya siapa di sini yang mau memimpin maju presentasi? Oh iya, kelompoknya Mbak Aisyah. Silakan maju kelompoknya Mbak Aisyah. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang mau maju. Dari kelompok 1 ini, anak-anakku semuanya, ada yang mau menyanggah atau memberikan pendapat atau mau mengkritisi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah tersebut. Ada yang mau mengkritisi atau menanggapi, menyanggah? Baiklah anak-anakku semuanya, setelah semua kelompok sudah maju presentasi, dari sini ada yang bisa menyimpulkan hasil dari presentasi atau hasil diskusi kita pada hari ini. Oh ya, kata Mbak Fatimah, alhamdulillah pada hari ini, pada presentasi hari ini kita bisa mengetahui kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus penganiayaan yang termasuk pada hukuman kisos. Ya benar sekali. Alhamdulillah anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran kisos di sini kita dapat mengetahui tentang pengertian dari kisos, tentang macam-macam kisos, tentang juga dasar hukum tentang hukuman kisos tersebut, dan juga syarat-syarat ditetapkannya hukuman kisos. Yang terakhir kita juga dapat mengetahui bahwa adanya hikmahnya kisos itu sangat penting sekali untuk menegakkan keadilan di negara kita. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, dari presentasi kalian tadi dari kelompok 1 sampai terakhir, Ibu akan membacakan kelompok yang pas tadi ya, kelompok yang terbaik. Semuanya baik, tapi Ibu bacakan kelompok yang baik, yang terbaik di sini yaitu ada di kelompoknya Mbak Aisyah tadi. Kita beri tepuk tangan pada kelompoknya Mbak Aisyah. Alhamdulillah anak-anakku, untuk pertemuan yang akan datang setelah kita membahas tentang pembunuhan, kita membahas tentang penganiayaan, kita membahas tentang adanya hukuman tindak pidana keduanya yaitu kisos, maka untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang diat, yaitu hukuman denda diat, yaitu ada diat mughaladah, diat mukhafafah. Untuk rinciannya nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang sedikit ini, yaitu ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Insya Allah anak-anakku semuanya kita akan niat mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.